Kalau mereka itu bertanya, diladeni, ojo kesel jawab. Karena dari situlah dia mengerti. Nanti kalau kita gak ngeladeni, apalagi ngono kok ditakokno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Mufab TV bersama Jumal Mutazam dan Zakia Joban. Sahabat, topik kita kali ini adalah ketika rasa ingin tahu anak besar. Ketika rasa ingin tahu anak besar. Kenapa? Ya, coba bayangkan aja kalau ketika rasa ingin tahu anak itu besar. Apa yang terjadi? Begitu ya, ini yang akan kita diskusikan ya. Jadi sahabat, tak pancing dikit aja ya. Ya ketika rasa ingin tahunya besar, maka dia akan eksplorasi banyak, akan banyak bertanya. Akibatnya apa? Ya akan banyak informasi yang masuk. Gitu aja. Bu Zakia setuju lah? Wah, setuju banget. Karena memang anak itu fitrah, Pak. Kalau menurut saya rasa ingin tahu anak tuh pengen tahu semuanya, kepo ya. Iya. Tapi kepo positif, maksudnya rasa ingin tahu itu tuh potensi alami, Pak. Untuk anak. Justru kita harus prihatin. Ya mau positif mau negatif ya potensi alami, tinggal kita ngarahkannya ke arah yang justru benar. Kita sedih kalau sampai anak kita kok nggak rasa ingin tahu. Betul. Kok kayaknya nggak pengen ngerti gitu kan? Iya, malah kasihan. Dan pasti ada apa-apa tuh sama anak. Iya. Karena memang potensi alaminya anak itu adalah rasa ingin tahu. Gitu ya? Iya. Dan sahabat-sahabat, nah ini kan topik kita banyak di kids atau anak-anak atau balita. Justru rasa ingin tahu balita itu menonjol sangat luar biasa. Terutama anak-anak yang balita. Iya. Dia sudah mulai mau bicara. Sampai dia kira-kira 5-6 tahun lah. Nah, itu terus dia. Karena apa? Fitrah belajar itu yang paling kuat itu di orang-orang pinter menyebutnya golden age. Usia-usia golden, usia-usia emas di mana anak-anak itu terbentuk karakternya, terbentuk basis knowledge-nya. Itu ya di usia-usia emas itu tadi ya, itu di usia 5 tahun ke bawah. Nah, pada usia itu fitrah tadi, Bu Zakia kan bilang fitrahnya itu memang rasa ingin tahu. Itu nonjol banget di anak-anak. Nah, yang saya ingin ingatkan kepada sahabat-sahabat muda adalah ketika mereka banyak bertanya, ojo bosen jawab. Cucuku sebetulnya ya anakku, aku juga mungkin waktu kecil ya. Tapi ya saya sadar betul sekarang itu karena saya baru diingatkan oleh cucu saya yang baru 1,5 tahun. Ya, itu dia itu tinggal nanya itu begini, ini toh, sing jawab lah kesel lah. Dan itu nek gak mbok jawab kasihan. Truk, mobil, sedan, jeep, truk, itu ulangi lagi. Nah, itu proses belajar itu ya. Betul. Saya ngalamin betul itu. Nah, ini Pak, sebelum kita diskusi ini, saya ingin nambahin yang tadi loh Pak Jumalan nyampaikan kan paling menonjol usia itu. Dan saya mau nambahkan Pak, menurut saya di perkembangan usia anak-anak itu rasa ingin tahu itu sebetulnya sama kuatnya Pak. Tetapi topik atau objeknya itu berbeda. Beda-beda. Jadi di usia-usia yang ke atas juga tetap aja. Rasa ingin tahu tuh tetap. Bagi anak usia balita ke bawah, mungkin dia rasa ingin tahunya. Orang banyak. Orang balita. Rasa ingin tahunya mungkin sesuatu hal benda-benda di sekitar. Begitu dia mulai usia beranjak sekolah, usia 9 tahun, dia rasa ingin tahunya itu pada hal-hal yang misalkan yang terjadi di luar rumah. Begitu dia beranjak remaja, mungkin hal yang diketahuinya misalkan dia kepingin tahu tentang seks atau tentang hal yang mungkin dalam tanda kutip jarang diperbincangkan oleh orang dewasa, dan dia ada rasa penasaran yang itu mungkin kita sebagai orang tua juga sebaiknya kita memahami perkembangan usia anak kita ini, dia sebetulnya perlu apa lagi sih yang perlu kita bahas dengan mereka yang itu bisa menstimulus rasa ingin tahu mereka.
Jadi harapannya ketika mereka rasa ingin tahu tuh ya bertanyanya dengan kita, Pak. Jadi misalkan kayak contoh tadi, ketika dia mungkin masuk usia remaja, dia kepingin tahu tentang seks, lalu bertanyanya dengan Google atau dengan temannya. Nah itu bisa jadi efeknya kan fatal. Itu lebih baik dia bertanya dengan kita, dan hal itu bisa terjadi kalau kita sejak dini sudah membiasakan menjawab rasa ingin tahu anak ketika mereka masih kecil. Kalau masa kecilnya aja kita tidak ngeladeni apa bahasa. Jadi kita nggak ngeladenin mereka, bisa jadi sampai mereka dewasa mereka males bertanya dengan kita kan. Yang akhirnya nanyanya ya itu tadi dengan Google atau dengan temannya, dan ini penting sekali ya Pak Jumala ya. Dan ini tipsnya. Tipsnya, jadi ketika rasa ingin tahu anak besar, itu kita sebagai orang tua perlu terus memupuk agar rasa ingin tahu ini tidak sampai hilang, tidak sampai berkurang ataupun hilang. Karena rasa ingin tahu, curiosity ini menjadi modal mereka untuk kesuksesan mereka di masa mendatang. Karena di situ 4C. Kembali lagi 4C. Salah satu dari 4C itu adalah critical thinking. Critical thinking ini, berpikir kritis kan berangkat dari rasa ingin tahu. Kedua, rasa ingin tahu anak ini terus kita sebagai orang tua kita pelihara dan kita kembangkan dengan cara kita kasih fasilitas, kita fasilitasi, kita dampingi, dan kita beri anak-anak kesempatan untuk bereksplor, untuk menyelesaikan atau menyelesaikan rasa ingin tahu mereka. Itu kita kasih fasilitas dengan eksplorasi di hal-hal yang berbeda-beda. Tips yang kedua, di mana rasa ingin tahu ini adalah orientasi kita untuk jangka panjang. Jadi kelihatannya sepele, anak cuma ingin tahu hal benda, tetapi orientasi kita jangka panjang, mereka akan semangat untuk belajar dan menjadi modal mereka untuk terus menjadi pribadi yang Pak Jumala? Yang anfa'ahum linnas, jadi memang bisa bermanfaat buat orang lain juga gitu. Itu Pak, tipsnya 2. Aku 2 juga. Yang pertama adalah, sebetulnya ini menggarisbawahi Bu Zakia, tapi penting maka saya ulangi lagi, yaitu ngeladeni tadi. Jadi sejak kecil ya, sejak dia balita sampai nanti dia dewasa, selama dia masih bersama dengan kita, kalau mereka itu bertanya, diladeni, ojo kesel jawab. Karena dari situlah dia mengerti. Nanti kalau kita gak ngeladeni, apalagi ngono kok ditakokno. Oh iso mikir dhewe wis gede. Orang Jawa ngomongane medok. Lah itu membuat dia nanti putus asa, terus nggak mau tanya lagi. Nah, jangan begitu ya, supaya apa? Supaya dia tidak lari tanyanya ke orang lain yang bisa bikin fatal tadi. Kalau nggak tepat dia tanya, mending kalau tanya orang tuanya, kita bisa memonitor dia perkembangan rasa ingin tahunya sudah sampai di mana, ya toh. Terus yang kedua adalah kita itu memberikan ruang-ruang eksplorasi, karena salah satu jawaban dari rasa ingin tahu itu bisa jawaban verbal, tapi juga bisa dari jawaban hasil eksplorasi mandiri. Maka saya bilang tadi, semakin besar itu tidak semakin merepotkan orang. Jadi mereka sendiri yang menemukan jawabannya ya. Dan itu harus difasilitasi juga. Ruang eksplorasi itu difasilitasi. Bisa jadi mengeluarkan biaya, bisa jadi. Dia kepingin kemana, itu kalau memang ada biayanya, ayo diantar papa yuk. Begitu. Boleh kamu beli itu nak, silakan. Itu dianggarkan gitu. Untuk menjawab rasa ingin tahunya yang dia eksplorasi sendiri. Karena eksplorasi ini bagian dari kemandirian untuk menjawab rasa ingin tahu. Jadi ketika anak-anak rasa ingin tahu itu bisa kita jawab secara langsung, dan bisa juga kita fasilitasi agar mereka menemukan jawabannya sendiri. Yes. Gitu ya. Jadi karena kemandirian dalam mencari tahu jawabannya, dan ini merupakan salah satu dari langkah metode ilmiah, itu mengeksplorasi, mencari jawaban dari pertanyaan dia.
dan bekal. Itu kita fasilitasi dan kalau perlu keluarkan biaya itu ya di garis bawah ya. Jadi kita anggarkan ya biaya untuk bisa anggaran eksplorasi untuk anak-anak. Karena memang eksplorasi atau merasa ingin tahu ini kan bagian dari belajar, Pak. Ya kan? Begitu sahabat muda. Sedikit moga-moga bermanfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Yeah. Dan jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.